Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tertulis di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 8, judul renungan kita hari ini adalah, apa yang akan terjadi? Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika kita sudah siap mati, maka kita akan siap hidup. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Dalam bukunya Spirit Life, Saintard Briscoe menulis, ketika pindah ke Amerika Serikat, saya terheran-heran melihat begitu banyak orang yang sangat asing bertamu ke rumah saya untuk menanyakan apakah saya baik-baik saja. Ternyata mereka menjual polis asuransi. Suatu hari salah seorang dari tamu-tamu itu berbicara tentang perlunya berhati-hati dalam menghadapi segala kemungkinan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, Pak Briscoe, ia mulai bicara. Tetapi kemudian saya memotongnya, maaf, jangan diteruskan. Itu meresahkan saya. Ia tampak betul-betul bingung dan berkata, saya tak tahu mengapa perkataan saya meresahkan Anda. Nah, saya akan memberitahu Anda, jawab saya. Saya resah karena Anda hanya berbicara seolah-olah hidup itu adalah sebuah kemungkinan. Dan lagi, kematian bukanlah kemungkinan, kematian jelas-jelas sebuah kepastian. Anda tidak bisa menggunakan kata jika, tetapi, ketika kalau berbicara tentang kematian. Lalu saya menambahkan, jadi, ketika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan benar-benar terjadi? Rasul Paulus sangat terbuka menghadapi kematiannya. Ia tahu bahwa sengat maut telah dipatahkan karena Kristus membayar hukuman dosa di kayu salib. Kematian akan berubah menjadi kemuliaan. Ia akan betul-betul mengalami kebenaran Kristus, dan ia akan bersama-sama dengan Kristus. Yesus memberikan keyakinan yang sama kepada semua orang yang mempercayainya sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran adalah upah kekal yang disediakan bagi umat Tuhan yang tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Dalam ilham Roh Kudus, Rasul Paulus melihat dengan mata iman bahwa telah tersedia baginya sebuah mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Paulus menulis surat kepada Timotius dari balik penjara Roma. Meskipun tidak ditulis dengan jelas apa yang dialami Paulus di sana, namun tersirat bahwa Paulus mulai menerima aniaya dan siksaan karena nama Kristus. Secara hukum, Paulus adalah warga negara Roma karena kelahirannya, dan seorang warga negara Roma tidak boleh disesah tanpa diadili. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa akhirnya Paulus mendapat hukuman mati dari pemerintah Roma. Paulus tidak gentar sedikit pun, bahkan justru di saat-saat yang terakhir Paulus menulis surat ini untuk menguatkan Timotius, juga seluruh orang beriman, supaya tetap bertanding dengan baik sampai akhir, tetap memelihara iman dengan baik, dan tetap merindukan kedatangan Tuhan. Mahkota kebenaran tersedia bagi yang tetap berada dalam jalan kebenaran. Ada banyak jalan yang dapat kita pilih dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Memilih jalan kebenaran adalah komitmen yang harus dibuat hari demi hari, bahkan langkah demi langkah. Memang tidak selalu mudah, namun Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita. Kehidupan Yusuf adalah contoh yang tepat untuk hal ini. Sekalipun menjadi anak yang paling kecil, namun Yusuf tetap memilih jalan yang benar. Sekalipun minoritas, namun Yusuf tetap mengambil pilihan yang terbaik dan membawanya terbang lebih tinggi dalam rencana ilahi Allah. Kitab suci mencatat bahwa saat itu usia Yusuf barulah 17 tahun.
bahkan Yusuf masih muda. Menjadi yang paling muda dalam lingkungan keluarganya bukan berarti harus ikut arus orang banyak. Yusuf memilih untuk tetap hidup benar, bahkan Yusuf memberanikan diri untuk membela kebenaran dengan cara menyampaikan kabar kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas dalam keluarga. Berjalan dalam kebenaran akan mendatangkan risiko dibenci oleh mereka yang tidak mau ikut dalam jalan kebenaran. Jangan takut untuk hidup benar dan membela kebenaran sekalipun usia kita masih relatif muda dibanding dengan orang sekeliling kita. Elihu juga adalah orang yang paling muda dalam lingkungannya. Namun Elihu mengetahui prinsip ilahi yang penting bahwa keberadaannya tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah usianya, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak dia mengizinkan Roh Allah dan nafas yang Maha Kuasa mengalir melalui dirinya. Memiliki usia yang masih muda tidak boleh dijadikan alasan untuk berkompromi dengan jalan kebenaran. Roh Kudus rindu untuk menuntun umat Tuhan selalu berada dalam jalan kebenaran, tidak peduli berapapun jumlah usianya. Jangan takut untuk dibenci orang banyak, karena Tuhan akan menjadi pembela dan pelindung kita. Timotius ditempatkan oleh Paulus untuk melayani dan menggembalakan jemaat di Efesus. Sekalipun saat itu usia Timotius kira-kira 30 tahun, namun dibanding dengan jemaat yang ada di Efesus, Timotius tetaplah lebih muda dan berisiko dibenci oleh mayoritas orang banyak di Efesus yang suka membiarkan dirinya disibukkan dengan hal-hal di luar jalan kebenaran. Tetap memilih jalan kebenaran akan membawa risiko dibenci banyak orang. Namun jangan gentar karena firman Tuhan berjanji, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Karena itu, teruslah berjuang menyatakan kebenaran agar kita memperoleh upah mahkota kebenaran dari Tuhan. Beda latihan badani dengan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8 seperti biasa mengingatkan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nas hari ini hendak membedakan antara latihan badani dengan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, sementara ibadah berguna dalam segala hal. Paulus mengajak kita bukan melatih badani saja tetapi lebih mengutamakan latihan ibadah. Apa yang membedakan kedua latihan ini? Pertama, latihan badani memang berguna untuk memelihara tubuh kita. Salah satu contohnya adalah olahraga. Orang rajin berolahraga karena ingin memelihara kesehatan, ingin terhindar dari penyakit, dan bisa hidup lebih lama. Selain itu, contoh latihan badani lainnya adalah giat bekerja demi untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman. Namun, kita tahu bahwa umur manusia itu terbatas, tidak mungkin kita bisa hidup selamanya di dunia ini. Bukan. Jadi, semua usaha yang kita lakukan untuk memelihara tubuh dan menikmati kehidupan ini terbatas gunanya. Sementara ibadah itu bukan hanya berguna bagi kehidupan sekarang ini, melainkan juga untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah mencakup bagaimana sikap tubuh kita ketika sedang mengikuti kebaktian, apa yang kita pikirkan, dan cara kita menerapkan firman Tuhan, yang semuanya kita lakukan karena rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Dan agar kita dapat beribadah dengan benar, kita perlu latihan rohani. Kedua,
Latihan rohani merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Rohani yang terlatih akan membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya dan berani menghadapi masa-masa yang sukar karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita dan kita juga tahu bahwa rancangan-Nya atas kita selalu baik. Jadi kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hal yang berkenan kepada-Nya. Dengan demikian, kita telah berjalan di jalan yang benar dan kelak akan dapat masuk ke surga. Yang perlu kita lakukan hanyalah setia sampai akhir. Sama seperti olahragawan yang akan semakin hebat menguasai bidangnya dengan banyaknya latihan. Dengan banyaknya latihan rohani, kita pun akan lebih dapat menguasai diri dan kerohanian kita pun akan menjadi semakin kuat. Karakter-karakter kita akan semakin disempurnakan. Sesungguhnya latihan rohani bukan hanya berguna untuk membangun diri sendiri, melainkan membangun orang lain juga. Misalnya, kita dapat menjadi lebih sabar ketika menghadapi orang yang bertele-tele. Ada orang yang bertanya tidak cukup sekali, menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Orang yang tidak terlatih akan menjadi tidak sabar dan mudah marah. Sebaliknya, orang yang melatih rohaninya akan memiliki penguasaan diri, sehingga lebih sabar. Contoh lain, yaitu ketika ada orang yang melukai kita baik dengan perkataan atau perbuatan. Kita akan berusaha untuk tidak marah, apalagi menyimpan kebencian atau dendam terhadap orang tersebut. Sebab firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bukan hanya mengampuni, kita bahkan harus belajar untuk mengasihinya. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak senantiasa melakukan latihan rohani. Dan sama halnya dengan latihan badani, latihan rohani pun memerlukan ketekunan dan penyangkalan diri. Walaupun ini tidak mudah, namun jika kita bisa melakukan dengan setia, kita akan menuai hasilnya kelak. Percayalah bahwa semua jerih payah dan pengorbanan kita tidak akan menjadi sia-sia. Pertanyaan kita adalah, apakah manfaat latihan ibadah? Ada beberapa manfaat melatih diri kita beribadah, yakni: pertama, membuat hidup kita berguna dalam segala hal. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar dari hatinya. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan iman, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Intinya tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkatnya sangat luar biasa. Kedua, mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang, kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Dalam kehidupan yang akan datang kita menerima janji keselamatan, yakni tempat di sorga sudah Tuhan sediakan bagi yang percaya kepada Kristus. Jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Karena itu, jangan bermalas-malasan, giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Di sini saya akan membuat sedikit ringkasan kitab 2 Timotius. Penulis 2 Timotius 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab 2 Timotius sebagai Rasul Paulus. Tanggal penulisan kitab 2 Timotius ditulis sekitar tahun 67 Masehi, tidak lama sebelum Rasul Paulus dibunuh. Tujuan penulisan, sekali lagi dipenjarakan di Roma, Rasul Paulus merasa kesepian dan ditinggalkan. Paulus menyadari bahwa kehidupannya di bumi kemungkinan besar akan segera berakhir. Kitab 2 Timotius pada dasarnya adalah kata-kata terakhir Paulus. Paulus tidak memikirkan keadaannya sendiri untuk mengungkapkan kepeduliannya terhadap gereja-gereja dan khususnya terhadap Timotius. Paulus ingin menggunakan kata-kata terakhirnya untuk menyemangati Timotius dan semua orang percaya lainnya untuk bertekun dalam iman dan mewartakan Injil Yesus Kristus. Ayat kunci 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak menganugerahkan kepada kita roh penakut, melainkan roh yang penuh kekuatan, kasih dan disiplin diri. 2 Timotius 3 ayat 16-17, seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi dan mendidik dalam kebenaran, sehingga abdi Allah diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan baik. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, bersiaplah pada musim dan di luar musim, mengoreksi, menegur dan memberi semangat, dengan penuh kesabaran dan instruksi yang cermat. 2 Timotius 4 ayat 7-8, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ringkasan singkat, Paulus mendorong Timotius untuk tetap bersemangat bagi Kristus dan tetap teguh dalam doktrin yang sehat. Paulus mengingatkan Timotius untuk menghindari kepercayaan dan praktek yang tidak saleh dan menjauhi segala sesuatu yang tidak bermoral. Di akhir zaman akan terjadi penganiayaan hebat dan kemurtadan dari iman Kristen. Paulus menutup dengan permohonan yang kuat agar orang-orang percaya tetap teguh dalam iman dan menyelesaikan perlombaan dengan kuat. Paulus sangat prihatin ketika memperingatkan Timotius dan orang-orang yang ia gembalakan tentang bahaya guru-guru palsu sehingga ia mengutip kisah para ahli sihir Mesir yang menentang Musa. Meskipun nama mereka tidak disebutkan dalam Perjanjian Lama, tradisi mengatakan bahwa orang-orang ini menghasut pembangunan anak lembu emas dan dibunuh bersama para penyembah berhala lainnya. Paulus memperkirakan nasib yang sama akan menimpa mereka yang menolak kebenaran Kristus. Kebodohan mereka pada akhirnya akan dinyatakan oleh semua orang. Sangat mudah untuk menyimpang dalam kehidupan Kristen. Kita harus terus memperhatikan hadiahnya, diberi upah di surga oleh Yesus Kristus. Kita harus berupaya menghindari doktrin palsu dan praktik yang tidak saleh. Hal ini hanya dapat dicapai dengan berpijak pada pengetahuan kita akan firman Tuhan dan teguh dalam penolakan kita untuk menerima apapun yang tidak alkitabiah. Menjadi pemberita firman, hari ini kita akan membahas tema, menjadi pemberita firman Tuhan selalu orang anggap adalah dengan cara berkhotbah di mimbar dan harus belajar ke sekolah teologi. Selain itu,
Pemberita firman Tuhan dipahami ialah mereka yang menerima tahbisan, pendeta, guru jemaat, biblofro, diakons, dan sintua. Pemahaman ini tidak salah sebab merekalah yang sering secara verbal kita lihat pemberita firman Tuhan baik di gereja, keluarga, dan masyarakat. Menjadi pemberita firman tidak hanya anggapan seperti di atas tadi. Pemberita firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri atau swasta, sebagai pengusaha atau wira swasta, sebagai sopir atau masinis atau pilot, sebagai tukang sapu, pebisnis, penjual koran, dan lain-lain juga adalah pemberita firman. Memberitakan firman tidak harus fasih berkata-kata seperti berkhotbah, tetapi kita memberitakan firman Tuhan melalui tutur kata, pola laku, tindakan, dan perbuatan kita kepada semua orang. Itulah juga pemberita firman. Sebagai orang percaya kita bersama-sama memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Kita memberitakan firman Tuhan dalam keseharian kita, melalui tutur kata dan sikap sopan santun kita di kantor, di pasar, di ladang atau sawah. Orang merasakan kehadiran Tuhan saat kita berada bersama-sama dengan keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kita. Mereka merasakan ada kebaikan, kebahagiaan yang keluar dari dalam diri kita. Itulah pemberita firman. Kita semua adalah pemberita firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Timotius, tetapi untuk semua gereja Tuhan, orang-orang percaya yang telah dipanggilnya dan menerima kasih Tuhan yang besar. Kesempatan dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah milik kita semua. Mungkin kita berkata, "Aku tidak tahu caranya. Bagaimana ya? Aku bukan pendeta atau penginjil." Setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada firman yang hidup. Di mana dan kemana ia sedang memberitakan firman itu, kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ide-ide hasil pemikiran kita, tutur kata dan cara penyampaian bahasa, juga semua karya yang dihasilkan, sesungguhnya adalah buah pemberitaan Injil, yang Tuhan tanam di dalam diri kita. Masalahnya, apakah kita berani menyaksikan itu kepada orang lain? Bahwa semua itu datang dari kasih Allah yang besar bagi kita, melalui karya Yesus. Sebagai pemberita firman Tuhan, jangan mengubah berita kabar baik itu. Pusat dari pemberitaan adalah Allah sendiri. Kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada manusia yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya, diberikan melalui Yesus Kristus sebagai penebus, dan bagaimana manusia yang ditebus itu hidup dalam ketaatan. Inilah pusat dari semua pemberitaan kita. Bukan dongeng-dongeng atau semua cerita yang hanya memuaskan keinginan telinga. Sebagai pemberita firman Tuhan, jangan hanya sesekali, melainkan kita harus rajin dalam melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Pemberitaan Injil sering diibaratkan seperti seseorang yang sedang pergi menabur. Kita tidak tahu mana setiap taburan itu yang tumbuh dan menghasilkan buah. Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik." Tidak semua orang menerima baik setiap pemberitaan. Kita akan menemukan bermacam-macam respon orang atas pemberitaan ini.
Ada orang yang menerima dengan senang, tetapi kemudian melupakan. Ada orang yang dengan terang melawan dan menolak pemberitaan. Ada juga yang menerima dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga Paulus mengatakan, "Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Rajinlah dan terus bekerja, selagi kesempatan itu diberikan kepada kita." Paulus menjadikan dirinya sebagai teladan, bagaimana ia berusaha keras menjadi pemberita. Kalau kita melihat peta perjalanan misi Paulus dalam memberitakan firman itu luar biasa. Bukan hanya lingkup Asia kecil tapi juga sampai ke Eropa. Bahkan penjara dan belenggu tidak menjadi penghalang bagaimana Injil sampai kepada setiap telinga. Para prajurit, pengawal, penguasa, orang Yahudi bahkan orang-orang yang jauh yang susah untuk dia jumpai sekalipun, Paulus sampaikan berita Injil. Meskipun hanya lewat surat-suratnya, banyak sekali buah yang dihasilkan Paulus yang dampaknya sampai sekarang ini. Bahkan para misionaris yang datang ke Indonesia membawa Injil adalah mereka yang datang dari bangsa-bangsa di mana Paulus memberitakan Injil. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita persiapkan agar kita menjadi pemberita firman Tuhan yang baik? Setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, yakni: pertama, perhatikanlah dirimu dalam segala hal. Seorang pemberita firman Tuhan haruslah seorang yang dapat menjaga, mengamati, dan menonton dirinya sendiri. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kecenderungan manusiawi kita adalah melihat apa yang ada di depan mata. Kita susah melihat kelemahan kita tetapi sangat cepat mengamati kekurangan orang. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sehingga kita sangat senang menghakimi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu? Padahal pekerjaan menghakimi bukanlah hal yang patut dikerjakan oleh manusia. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena sudah jelas ukuran penghakiman kita tidak layak dan kita sendiri pun penuh kelemahan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Kedua, tahan menderita. Kristianitas adalah tindakan secara rela untuk memikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kita tidak dipanggil menjadi umat Kristiani dengan garansi tanpa penderitaan. Bahkan sejatinya kekristenan adalah penderitaan. Mengapa? Karena kita ditempatkan di dunia ini dengan kewajiban untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan gaya hidup duniawi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahkan secara khusus Paulus mengatakan bahwa orang yang hendak menjadi pelayan Tuhan, akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Jadi orang yang menganggap bahwa menjadi hamba Tuhan akan selalu baik-baik saja harus mulai mengerti bahwa jawatan pelayanan dalam gereja adalah sebuah pekerjaan memikul salib yang berat. Namun demikian Paulus berpesan kita tidak perlu khawatir karena Dia akan selalu menolong dan menguatkan kita untuk menahan penderitaan. Ketiga, lakukan pekerjaan pemberita firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pemberita firman Tuhan bukan sekedar jawatan, tetapi merupakan pengabdian tanpa mengenal batas dan waktu. Seorang pelayanan bukanlah seorang pemalas yang ogah-ogahan dan berpangku tangan. Seorang hamba Tuhan tidak cukup berdiri di depan pintu gereja dengan senyum dan menyalami jemaat saat pulang gereja. Tetapi dia harus pergi dan berusaha dengan keras agar Injil diberitakan. Gereja di mana kita hidup hari ini mengalami degradasi. Para pendeta menjadi gemuk dengan perut membuncit karena lebih senang duduk-duduk di kantor gereja tanpa merasa perlu lagi memberitakan Injil. Kebanyakan pendeta juga terlena dengan jumlah pengunjung ibadah raya sehingga tidak merasa perlu bekerja dengan keras lagi menjangkau jiwa di luar sana. Yang paling menyedihkan adalah banyak pelayan di gereja yang bekerja karena dorongan perut bukan dorongan hati. Mereka melayani karena perut mereka, atau dengan kata kasar, mereka hanyalah sebatas pelayan amplop, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sejatinya, Alkitab mengatakan bahwa pelayanan yang benar adalah pelayanan yang menjangkau jauh keluar tembok gereja, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Keempat, tuntaskanlah pelayananmu. Pelayanan seorang Kristiani adalah sampai akhir hayat. Tidak ada istilah pensiun dalam pelayanan. Saya adalah salah seorang yang menentang aturan emeritus dalam jawatan gereja. Kita tidak boleh pensiun sampai Tuhan memanggil kita pulang. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sudah sampai ke garis finish. Dia telah berhasil mengakhiri pertandingan imannya melawan dunia. Ia telah setia memelihara iman kepada Yesus Kristus selama hidup. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada sebuah terjemahan yang indah, to do your job well, benar. Dalam menunaikan tugas pelayanan, kita harus bekerja dengan baik, jangan serampangan dan asal jadi. Jadilah pelayan yang mengerjakannya dengan sungguh dari dasar hati sampai engkau kelak kembali dipanggil pulang olehnya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi pemberita firman Tuhan? Pertama, karena mandat Allah. Panggilan pemberita firman Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Memang dalam surat ini secara khusus Paulus memberi mandat kepada Timotius untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi perintah atau mandat untuk memberitakan firman Tuhan bukan berasal dari Paulus, tetapi dari Allah. Begitu pula cakupannya, bukan semata ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang percaya, karena setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Ini konsep yang baru dan berbeda dengan era dalam Perjanjian Lama di mana pemberita firman Tuhan hanya sebatas kepada orang-orang tertentu.
setiap orang percaya berhak dan bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebagai pemberita ada hal penting yang perlu diketahui agar memiliki pemahaman yang benar dalam memberitakan firman Tuhan. Kedua, karena pemberita firman Tuhan hendak membawa berita keselamatan. Alkitab adalah berita keselamatan dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Firman itu harus diberitakan kepada setiap orang agar menjadi pedoman bukan sebagai kenang-kenangan, sehingga iman mereka bertambah kian dewasa dan tidak bercacat cela. Barang siapa yang menerima firman Tuhan yang didengar saat firman itu diberitakan akan menjadi alat pacu untuk meresponi keselamatan dan pemateraian Roh Kudus, dan penghayatan terhadap firman Tuhan akan membuat hidupnya kian bertambah baik. Begitu pula dengan damai sejahtera yang menyelubungi hati adalah hasil yang diperoleh akibat penerimaannya akan firman Tuhan. Timotius memiliki seorang ayah kafir, tetapi ibunya Eunike dan neneknya Lois adalah orang percaya yang menuntun dia kepada keselamatan. Firman Tuhan yang diajarkan kepadanya sejak di usia dini menyebabkan Timotius meresponi keselamatan dari Allah. Selanjutnya, Paulus kian melengkapi Timotius dengan pengajaran yang benar dan pola hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, pemberita firman Tuhan akan membawa transformasi kehidupan. Seorang ateis berkata kepada seorang kepala suku di Afrika ketika melihat anaknya sedang membaca Alkitab. Dengan sikap mengejek, ateis tersebut sesumbar berkata, "Kenapa kau izinkan anakmu membaca Alkitab? Itu buku jelek dan tidak masuk akal." Lalu kepala suku berkata kepada ateis itu, "Karena Alkitab yang telah dibacanya itu, maka kehidupannya mengalami perubahan. Sebelumnya ia adalah seorang yang jahat, pemarah dan penuh kebencian. Tetapi sekarang ia berubah secara drastis. Kalau dahulu, bila dia melihat kamu bersikap seperti ini, pasti kamu sudah dimakannya karena sebelumnya dia adalah seorang penjagal manusia. Kalau Alkitab itu buku yang jelek dan tidak baik, kenapa hidupnya bisa menjadi lebih baik?" Kondisi manusia di saat Paulus menuliskan surat ini sedang mengalami kemerosotan moral. Ada 19 ciri kemerosotan moral yang sedang terjadi saat itu, yaitu mencintai diri sendiri, pendusta, sombong dan lainnya. Paulus menegaskan bahwa kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mentransformasikan kehidupan bagi siapa saja yang dengan segenap hati mendengarnya. Itu artinya, tidak satu pun buku yang dapat mengubahkan hidup manusia kecuali Alkitab. Tetapi Paulus juga menegaskan bahwa upaya transformasi kehidupan itu harus dibarengi dengan cara penyampaian firman Tuhan yang baik dan benar serta keteladan hidup dari sang pengkhotbah yang mencerminkan firman Tuhan yang telah dikhotbahkannya. Frase "kuasailah dirimu dalam segala hal" memberi indikasi bahwa pengkhotbah bukan semata menguasai teknik berkhotbah tetapi juga mampu menguasai perilakunya. Dalam suratnya yang lain, Paulus mengingatkan Timotius akan konsekuensi penolakan dari jemaat bila hidupnya tidak seperti yang dikhotbahkannya. Bukankah khotbah yang hidup itu adalah kehidupan dari sang pengkhotbah itu sendiri? Gagasan itulah yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui teks ini, sehingga kehidupan umat Tuhan mengalami transformasi oleh pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, jadilah pemberita firman Tuhan yang baik. Tuhan melepaskan kita dari usaha yang jahat,
2 Timotius 4 ayat 18 berkata, "Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Kejahatan dan tipu daya akan selalu datang menerpa setiap orang tanpa kecuali. Usaha jahat itu muncul akibat ketidaksenangan terhadap orang lain. Kebencian dan kedengkian menjadi pemicu segala usaha kejahatan. Walau 1000 cara dan bahkan 1.000.000 usaha orang jahat untuk menghancurkan orang beriman, tak satu pun bisa terjadi karena Tuhan akan menggagalkannya dan memberikan keselamatan bagi orang yang beriman kepadanya. Sebagai manusia, Rasul Paulus pun pernah merasakan pahitnya ditinggalkan, baik oleh rekan-rekan sejawat maupun oleh jemaat Kristen yang dilayaninya. Paulus bersaksi dalam suratnya kepada Timotius, bahwa tidak ada seorang pun yang mendampinginya pada saat sidang pembelaannya yang pertama. Mengapa demikian? Pertama, barangkali karena mereka berada sangat jauh dari kota Roma di mana Paulus dipenjarakan dan menjalani proses pengadilan. Kedua, barangkali karena mereka sibuk mengurus keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing. Ketiga, barangkali karena mereka merasa takut akan mengalami situasi yang sama seperti Paulus jika mereka menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka secara terbuka. Ya, semua alasan itu dapat saja benar. Meski demikian, Paulus tidak mau larut dalam rasa kecewa apalagi menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi segala risiko sebagai pengikut Yesus dan pemberita Injil dengan tegar dan berani. Ia yakin bahwa Tuhan selalu mendampingi bahkan sanggup melepaskannya dari segala jerat, termasuk maut. Dari kesaksian Paulus dalam surat 2 Timotius ini, kita diingatkan 2 hal penting. Pertama, bahwa Allah peduli dan mengerti setiap pergumulan yang kita hadapi. Allah tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita sendirian. Allah tahu kelemahan dan ketakutan kita. Karena itu, Allah ada beserta kita seperti seorang ibu yang menjaga dan mendampingi anaknya. Kedua, tantangan dan pergumulan hendaknya dihadapi bukan dengan keluhan yang justru membuat kita semakin merasa tertekan, melainkan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita mampu bersukacita bahkan bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itu, marilah kita jalani hari ini apapun yang terjadi. Percayalah Tuhan setia melindungi dan menyelamatkan kita dari segala usaha orang jahat. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses.
Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.